Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mutiara Caniago dengan NIM 2331211, Gina Novia Hasanah dengan NIM 2331206, Dengan saya Revi Rizkula dengan NIM 2331223. Dengan saya Nabila Faizatul Zahra dengan NIM 2331212. dengan saya Estetika Fadila dengan NIM 2331180. Di sini kami mengambil kasus afasia anomik. Berikut penjelasannya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penanganan terhadap afasia anomik. Penanganan afasia anomik adalah proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Melibatkan terapi wicara dan bahasa sebagai inti, didukung oleh metode lain dan dukungan yang kuat dari keluarga dan lingkungan sekitar. Keberhasilan terapi bergantung pada banyak faktor, termasuk faktor keparahan afasia, motivasi pasien, dan kualitas terapi yang diberikan. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Jadi penanganan afasia anomik memerlukan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif, mencakup asesmen menyeluruh, identifikasi target terapi, penanganan tujuan jangka panjang dan pendek, serta strategi pelaksanaan terapi yang efektif. Berikut uraiannya. Yang pertama, asesmen afasia anomik. Asesmen dimulai dengan pengumpulan riwayat medis pasien termasuk penyebab afasia, misalnya stroke, trauma kepala, waktu onset, dan pengobatan sebelumnya. Kemudian dilakukan observasi perilaku pasien selama percakapan informal untuk menilai kemampuan komunikasinya secara umum. Selanjutnya, berbagai tes formal digunakan untuk menilai aspek-aspek spesifik bahasa seperti tes pengambilan kata, word retrieval test, contohnya Boston Naming Test atau BNT, dan Convention Naming Test untuk menilai kemampuan menemukan kata yang tepat. Tes pemahaman bahasa, language comprehension test, menilai kemampuan memahami bahasa lisan dan tertulis. Tes produksi bahasa, language production test, menilai kemampuan menghasilkan bahasa baik spontan maupun sebagai respon terhadap petunjuk. Tes membaca dan menulis, menilai kemampuan membaca dan menulis. Analisis kesalahannya seperti paraphasia verbal dan semantik, serta Kirk-Combination membantu menentukan profil bahasa pasien. Hasil asesmen dibandingkan dengan ciri-ciri jenis afasia lain untuk memastikan diagnosis yang akurat. Terakhir, dilakukan penilaian fungsional, yaitu kemampuan komunikasi pasien dalam situasi sehari-hari. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan afasia anomik, yaitu strategi identifikasi target terapi. Itu berdasarkan asesmen. Target terapi diidentifikasikan pada afasia anomik. Fokus utama adalah meningkatkan kemampuan pengambilan kata. Target spesifik dapat mencakup itu kategori kata-kata, memprioritaskan kata-kata yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kata benda, kata kerja, kata objektif, yaitu singkatan kesulitan. Yang selanjutnya tingkat kesulitan, mulai dengan kata-kata yang relatif mudah diingat, lalu secara bertahap meningkatkan kesulitan. Selanjutnya konteks, itu melatih pengambilan kata dalam berbagai konteks seperti percakapan, membaca, dan menulis. Yaitu selanjutnya afasia anomik, yaitu adalah tujuan jangka panjang. Itu tujuan jangka panjangnya harus realistis atau terukur. Itu misalnya meningkatkan kemampuan pengambilan kata secara signifikan dalam konteks percakapan sehari-hari, meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dengan mengurangi jumlah kesalahan dalam penggunaan kata. Yang keempat, tujuan per sesi, session goals, smart concept. Tujuan per sesi harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Smart, contoh spesifik, pasien akan mampu menyebutkan nama 8 dari 10 gambar yang ditunjukkan. Terukur, keberhasilan diukur berdasarkan jumlah kata yang berhasil disebutkan dengan benar, dapat dicapai. Tujuan harus realistis berdasarkan kemampuan pasien. Relevan, tujuan harus sesuai dengan target terapi jangka panjang. Terikat waktu, tujuan harus dicapai dalam waktu sesi terapi.
Yang kelima, strategi serangan tujuan, goal attack strategi. Strategi ini berfokus pada penggunaan berbagai teknik untuk mencapai tujuan terapi. Ini dapat mencakup teknik pengambilan kata, memberikan petunjuk semantik, fonetik, atau visual. Teknik konteks, menggunakan konteks percakapan untuk membantu meningkatkan kata. Latihan pengulangan, mengulang kata-kata dan frase berulang kali. Teknik kompensasi, mengulang gestur gambar atau deskripsi rinci untuk mengganti kata yang tidak dapat diingat. Terapi berbasis komputer, menggunakan perangkat lunak dan aplikasi untuk melatih kemampuan bahasa afasia anomik. Konsep struktur penanganan. Struktur penanganan afasia anomik mengikuti pendekatan terstruktur dan bertahap. Terapi dimulai dengan asesmen yang komprehensif, diikuti dengan identifikasi target terapi dan penetapan tujuan. Kemudian digunakan strategi serangan tujuan untuk mencapai tujuan per sesi dan jangka panjang. Kemajuan pasien dipantau secara teratur dan terapi disesuaikan sesuai kebutuhan. Konsep rencana pelajaran atau lesson plan. Rencana pelajaran harus disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan individu pasien. Setiap sesi terapi harus mencakup berbagai aktivitas yang dirancang untuk melatih kemampuan pengambilan kata dan kemampuan bahasa lainnya. Rencana pelajaran juga harus mencakup evaluasi kemajuan pasien dan penyesuaian strategi jika diperlukan. Variasi aktivitas dan penggunaan metode yang berbeda akan menjaga motivasi pasien dan meningkatkan efektivitas terapi. Ingatlah bahwa pendekatan individu sangat penting dalam terapi afasia. Program terapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan spesifik setiap pasien. Kerjasama antar terapi, pasien, dan keluarga sangat penting untuk keberhasilan terapi. Selanjutnya ada contoh kasus dari pasien afasia anomik, yaitu seorang pasien diminta untuk menyebutkan nama sebuah benda, misalkan pensil. Pasien tersebut mungkin akan kesulitan menyebutkan kata pensil secara langsung, tetapi ia dapat menggambarkan fungsinya, yaitu sebagai alat tulis atau bahkan menunjuk ke benda tersebut. Ia mungkin juga menyebutkan kata-kata lain yang mirip seperti pulpen atau spidol, menunjukkan pemahaman konseptualnya tetapi kesulitan dalam mengakses leksikal yang tepat. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.